dilaksanakan setiap Selasa sampai Sabtu jam 4:30 pagi di ruang serbaguna. Jemaat Tuhan, doa syafaat dimulai hari Selasa jam 10 pagi di ruang serbaguna. Oma opa yang dikasihi Tuhan, ibadah usia anugerah kembali dilaksanakan pada hari Selasa 14 April jam 5 sore bertempat di ruang utama gereja. Dengan sukacita, Oma opa mari kita bergabung bersama dalam ibadah usia anugerah. Ibadah Wanita Ester, Jumat 17 April 2026 di ruang utama Gereja Hermon bersama Ibu Inneke Margareta. Mari seluruh ibu-ibu yang ada dapat bergabung bersama dalam ibadah ini dan merasakan kehadiran Tuhan menyertai kita. Ibadah pria Yosua dilaksanakan hari Jumat 17 April 2026 jam 7 malam bertempat di ruang Sinai lantai 2 Serbaguna. Ibadah Hermon Young Generation setiap Sabtu jam 5 sore bertempat di ruang serbaguna. Mama Papa, Hermon Kids tetap terus ada setiap hari Minggu jam 9 pagi di ruang serbaguna. Ibadah minggu depan 19 April 2026 akan dilayani oleh Pendeta Muda Arif Ardian pada ibadah 1 dan 2 dan pada ibadah ketiga dilayani oleh Ibu Inneke Margareta. Jangan sampai terlewat dalam ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Pembacaan Aba minggu ini dari Wahyu 15 sampai Wahyu 21, satu pasal setiap harinya. Dan jangan lupa memberikan update di grup Aba masing-masing. Tetap terus semangat jemaat Tuhan dalam Aba. Singing Competition for God for 2026. Pendaftaran sampai tanggal 12 April 2026. Mari bergabung bersama. Pendaftaran gratis. Untuk kebutuhan informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi nomor hotline di bawah ini. Sekian informasi saat ini, mari menjadi murid Yesus dan memuridkan. Di tengah dunia yang semakin bergejolak dan kehilangan arah, Tuhan memanggil kita. Bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk mengikut Kristus sepenuh hati. Menjadi murid yang hidup dalam firman, bertumbuh dalam kasih, dan taat dalam panggilannya. Dan lebih dari itu, kita dipanggil untuk memuridkan, meneruskan iman, menjadi generasi, dan menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada. Inilah visi kita, menjadi murid Yesus dan Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kebaktian, kita sudah ada di rumah Tuhan. Karena itu biarlah kita bersyukur. Mengapa? Anugerahnya luar biasa. Kita diberi sehat, diberi kuat, diberkati apapun yang kita butuhkan. Tuhan sediakan. Amin. Biarlah pagi ini dengan hati yang bersyukur kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita mau sama-sama berdiri. Kita serahkan ibadah ini dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi ini kami boleh kembali datang di rumah Tuhan. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu
yang baik. Baik kesehatan, kekuatan, kami boleh alami karena kasih setia dan anugerah Tuhan. Bapa, kuduskan hidup kami, supaya dalam ibadah ini kami boleh merasakan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami boleh makin kuat di dalam Tuhan. Puji-pujian yang akan kami naikkan, biarlah itu menyukakan hati Tuhan. Karena itu Bapa urapi semua pelayan Tuhan. Baik yang di atas mimbar sampai di belakang, di depan, di samping, dimanapun berada. Biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati juga firman Allah yang akan disampaikan. Engkau mengurapi hamba Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi pimpinan untuk hidup kami. Selama kami hidup di dunia ini, biarlah ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami boleh dibawa makin dekat kepada Tuhan. Dan kami makin syukuri karena anugerah-Mu. Bapa, kami tahu Tuhan, kalau mungkin ada yang lemah iman, melalui firman Allah, kuasa Allah menguatkan, meneguhkan iman kami. Dan kami makin setia untuk mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari awal hingga akhir, kuasa Allah ada bersama dengan kami. Kami boleh diberkati. Semua segala sesuatu Engkau punya dan Engkau mau limpahkan kepada kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. 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 Berikan salam dulu satu dengan yang lain. Berikan perkataan-perkataan berkat buat saudara-saudara kita. Mungkin kita lihat kanan kiri kita ada wajah baru, boleh didatangi ya. Boleh kasih salam, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hari ini kita mau sama-sama memperkatakan profetik. Kata-kata profetik hari ini memberikan kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Satu-satunya keselamatan hanya di dalam Dia. Mari sama-sama kita sepakat memperkatakan kata-kata profetik ini dalam hitungan yang ketiga. Sampai kita mendengar dengan telinga kita sendiri. Karena itu iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau membaca dalam hitungan yang ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Amin. Selain di dalam Dia, Yesus Kristus, Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan dengan saya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan, pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan,
kita, membebaskan kita dari segala kutuk dosa. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Mari kita bersorak-sorai. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadi
Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang memampukan sampai dengan hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, kesabaran-Mu, penyertaan-Mu di setiap langkah-langkah hidup kami. Kami tahu kami membutuhkan Engkau. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami memerlukan Engkau Yesus dalam setiap langkah iman kami. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri. Haleluya Tuhan. Saat ku kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku.
ada kasih-Nya mengalir, mengalir senantiasa, mengalir kasih-Mu. Ku menjadi oleh kuasa darah-Mu tebus dosaku,
siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau mengangkat kami menjadi milik yang berharga di mata-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Orang yang berdosa, yang tidak punya daya, yang penuh kelemahan, penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Tapi Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memperhatikan kami seperti biji mata-Mu. Engkau memeluk kami supaya kami kuat melangkah di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Melakukan firman-firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, kami mau berjalan dengan penuh harapan. Karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan. Kasih anugerah-Mu yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Buat semua yang Kau lakukan buat kami. Kami mau dengar firman-Mu. Berkata-katalah dengan otoritas, dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau mendengar dan kami mau melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami. Sehingga roh kami setuju, pikiran kami setuju, tubuh kami setuju dengan firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi daging dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Kami beralaskan doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengasihi dan percaya Tuhan katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah. Hari ini siapa yang ingin mendapatkan berkat firman Tuhan yang luar biasa? Bisa angkat tangan. Kalau ingin mendapatkan berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita sambut pembicara yang tidak asing lagi, Bapak Ishak Wianto. Mari kita berikan sambutan yang hebat. Yo, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan juga buat mereka yang sudah melayani kita semuanya. Terima kasih, luar biasa. Amin. Kita juga berikan tepuk tangan untuk volunteer-volunteer yang lainnya. Mereka juga sudah luar biasa melayani kita. Dan jangan lupa kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Amin. Ibadah yang luar biasa. Terakhir, klimaksnya kita beri tepuk tangan pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Oke, silakan duduk saudaraku. Saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya sharing firman Tuhan pada siang hari ini, saya umumkan kalau siang ini ada donor darah. Ya. Siapa yang mau mendonorkan darahnya di ruang serbaguna. Tadi jam 9 sudah mulai. Saudara semua jangan ragu-ragu ke sana. Ya, masih ditunggu. Ya, setelah ibadah tapi ya nanti ya. Setelah ibadah nanti ke sana. Ya, oke. Yuk, saya juga mengikuti Pak Gembala ini. Ya, ayo pelayan mimbar masuk. Ayo Bu Tuti. Bu Citra dipanggil, ayo masuk semuanya, enggak boleh tidak katanya Pak Gembala. Ya Pak Gem, betul ya Pak Gem.
Oke, ayo pelayan mimbar masuk semuanya. Kita tetap ada di hadirat Tuhan. Ya, keintiman kita bersama Tuhan itulah power kita untuk melayani dan penuh kuasa di dalamnya. Saudaraku, ayo pelayan mimbar, mana ini? Oke, ya sembari kita tunggu mereka. Saudaraku, pagi ini, siang ini, pujian luar biasa. Ini semuanya berhubungan dengan firman Tuhan yang kita akan dengar. Rentetan khotbah Paskah sudah dimulai dari Pak Gembala di Jumat Agung. Dan siang ini saya juga akan mengikuti jejak Pak Gembala, ya, yaitu berbicara tentang rangkaian Paskah, ya. Dan saya beri judul adalah Main Power, ya. Manpower itu adalah judul dari firman Tuhan pada siang hari ini. Saudaraku, bicara tentang manpower, saya searching ya di Google. Manpower adalah sumber, ya. Manpower adalah sumber energi utama atau kekuatan utama. Jadi dia itu merupakan sesuatu kekuatan utama. Sehingga kita mampu mengerjakan segala sesuatu. Ya, sumber energi utama atau kekuatan utama. Juga dikatakan pilar utama. Pilar utama itu berarti kayak bangunan, saudaraku. Ya, ada pilar utamanya. Nah, kalau pilar itu roboh atau dihilangkan, pasti runtuhlah bangunan itu. Nah, pilar utama merupakan penyangga utama dari bangunan itu. Nah, dikatakan juga sumber penggerak, ya, sumber penggerak energi, artinya, ya, dia mempunyai sumber, ini sumbernya. Saudaraku, kalau maksud saya sumber penggerak sistem. Kalau saudara punya toko, punya usaha, itu bergeraknya dengan sistem enak enggak? Enak toh? Enak toh? Kita tinggal istilahnya orang santai-santai, tapi pekerjaan bisa jalan. Itu bekerja dengan sistem. Nah, saudaraku, bersyukur kita punya gereja yang mulai bergerak dengan sistem. Ya, yaitu salah satunya adalah Renstra. Renstra adalah rencana strategis gereja kita. Nah, kita mulai bergerak dengan sistem itu. Nah, dan saya yakin nanti ke depannya gereja kita akan lebih baik. Amin, katakan. Amin, amin ya, karena kita selalu bergerak dengan sistem. Saudaraku, maka dari itu saya katakan pada saudara, jangan menolak sistem itu. Musa pun diajar Tuhan untuk bergerak dengan sistem. Ya, nah pagi ini, siang ini kita diberi sumbernya atau kekuatan utamanya, sumbernya dikasihkan kepada kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan siang ini yang kita mau bahas. Ya, ini yang kita mau bahas. Dalam kehidupan kita, seringkali dan banyak kali kita kalah dengan dosa. Betul? Seringkali dan banyak kali kita kalah dengan dosa. Hari ini, siang ini ada kabar baik buat saudara. Kita punya main power, kita mempunyai kekuatan utama, kita mempunyai sumber energi utama untuk mengalahkan kuasa dosa. Saudaraku, renungan ini saya terima ketika saya melihat perkembangan atau setelah anak saya sembuh dari penyakit leukemia. Ini saya mendapatkan
pelajaran yang sangat berharga. Dengan sakitnya anak saya kena penyakit leukemia. Dan setelah dia sembuh, saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga ini. Makanya siang ini saya mau sharekan kepada saudara semuanya. Siap menerimanya? Nah, kalau saya tanya kepada saudara, adakah yang di sini mau kalah dengan kuasa dosa? Hah? Enggak. Apakah yang di sini mau menang atau kepingin menang dengan kuasa dosa? Angkat tangan. Nah, semuanya kepingin menang atas kuasa dosa. Nah, tapi kenyataannya sering tadi saya katakan, sering kali kita kalah dengan dosa. Ketika penderitaan datang, ketika tekanan hidup datang, kita kadang-kadang lari dari iman kita. Tetapi juga kadang-kadang dengan kemakmuran yang Tuhan berikan, dengan berkat yang melimpah diberikan Tuhan, kadang-kadang kita juga bisa menjadi sombong, melupakan Tuhan. Itu yang terjadi sehingga Amsal 5 memperingatkan, jangan berikan aku kekayaan dan kemiskinan supaya aku tetap setia kepada Engkau. Istilahnya seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih, sehingga ketika itu terjadi dalam hidup, setan tuh pandai memainkan irama dalam kehidupan kita. Nah, saya punya satu statement buat saudara. Ini statement yang saya buat sendiri ya. Kuasa dosa itu kuat. Ya, jangan ngomong kuasa dosa tidak kuat. Kuat ya. Karena sifatnya sama dengan daging kita. Ya, kuasa dosa itu kuat, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengalahkannya. Ketika kita mempunyai prinsip yang benar, lah, ini yang kita mau pelajari. Ini yang kita mau pelajari. Prinsip yang benar, kita akan bisa mengalahkannya dan kita mendapatkan kemenangan dari kuasa dosa. Katakan, amin. Mau belajar? Mau belajar? Mau menang terhadap kuasa dosa? Nah, saudaraku, kalau saudara mau menang terhadap kuasa dosa, ojo kesusu, delok jam. Ya Pak ya. Ya, ikuti khotbah ini sampai selesai. Ya, bisa 2 jam nanti. Amin. Oh amin, hebat ya berarti. Oke saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita menang dengan kuasa dosa, transformasi kehidupan kita akan terjadi. Dari yang tidak benar menjadi benar. Amin. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar dengan seseorang yang dicatat di Alkitab. Yang luar biasa saya katakan. Ya, dia adalah namanya Paulus. Roma 7 ayat 18 sampai 19. Ini pembacaan ayat kita yang pertama. Seperti kebiasaan saya, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya akan baca ayat yang ke-18, saudara baca ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan, Roma 7 ayat ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, monggo. Terima kasih, silahkan duduk. Nah, Rasul Paulus adalah rasul yang hebat.
Sebelum dia terima Tuhan Yesus, dia sangat hebat sekali. Menurut saya, ya, dia sangat hebat sekali. Nanti saya kasih ayatnya di belakang. Nah, saudaraku, kalau saudara melihat ayat di Roma 7 ayat 18 sampai 19. Sekalipun Paulus orang yang hebat, tetapi Paulus menyadari dan mengakui, ya, Paulus menyadari dan mengakui ada satu kekuatan dosa yang sangat kuat, yang sangat dominan menguasai kehidupannya. Betul enggak? Betul enggak? Kalau saudara lihat itu, Roma 7 ayat 18 sampai 19. Paulus walaupun dia hebat, tapi dia mengakui dan menyadari dan mengakui bahwa ada kekuatan dosa sehingga sangat dominan, ya, sehingga menguasai kehidupannya. Nah, itu Paulus. Demikian juga kita loh. Ya, seringkali kita punya kehendak baik, tapi yang tidak baik kita lakukan. Contoh gampang aja. Saya tidak mau begadang lagi. Ya toh. Aku mau bangun pagi, aku mau olahraga pagi. Sampai bangun pagi, aduh kesel, tidak jadi. Iya toh, itu contoh yang paling gampang. Artinya apa? Punya kehendak yang baik, tapi yang tidak baik yang dilakukannya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu pergumulan di dalam Paulus. Demikian juga ada pergumulan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, pergumulan apa itu? Nah, ini ya, ada pergumulan antara kehendak baik dan kehendak dosa. Betul? Betul? Kita menyadarinya di dalam diri kita ada peperangan. Ya, kalau dulu Pak Gembala ngomong ada binatang apa Pak? Yang putih sama hitam itu Pak. Nah, ya, itu kan seperti itu ya. Ada yang putih sama hitam. Ada kehendak baik dan kehendak dosa. Nah, ini yang terjadi. Tidak bisa dipungkiri. Ini yang terjadi. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini adalah akibat dari kuasa dosa. Akibat manusia jatuh dalam dosa itu membuat kita seperti itu. Nah, saudaraku, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka pergumulan antara kehendak baik dan kehendak dosa itu terjadi dalam hidup manusia. Roma 7 ayat 18-19 tadi menerangkan bahwa Paulus menjelaskan bahwa dosa menguasai daging manusia, membuat manusia tidak mampu melakukan kebaikan. Ada kecenderungan untuk manusia selalu berbuat dosa. Bahkan manusia kepingin berbuat baik, tapi yang dilakukannya tidak baik. Nah, saudaraku, saya akan buka latar belakang dari Paulus. Paulus sudah menyadarinya, Paulus sudah mengakuinya, ada kehendak yang tidak baik dalam hidupnya. Nah, saya akan buka dulu supaya saudara mengerti keadaan Paulus atau latar belakang dari Paulus. Siapa Paulus itu? Filipi 3 ayat 4 sampai ke 5. Dia berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah.
Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Artinya dia topnya, dia paling hebat. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lihat kehidupannya Paulus luar biasa. Paulus bukan orang sembarangan. Ya, Paulus secara lahiriah dia melakukan semua aturan agama. Dia melakukan semuanya. Bahkan mungkin saya pun tidak bisa melakukan. Mungkin yang ada di sini termasuk Pak Gembala, mungkin juga tidak bisa melakukan seperti Paulus. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan Paulus sekarang? Ketika dia sudah menuruti semua aturan agama, semua perintah agama, tetapi apa yang dikatakan Paulus? Perlu kita catat sekarang. Apa yang dikatakan Paulus? Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 ia berkata seperti ini. Aku, siapa? Paulus, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus membuat satu pernyataan di Roma 7 ayat 24. Sekalipun dia sudah melakukan hukum agamanya, aturan agamanya, tetapi dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudaraku yang kekasih, mengapa sampai Paulus berkata seperti ini? Saudaraku, karena dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Hukum agama sudah dilakukannya dengan kekuatan manusianya sendiri. Saudaraku, kalau saudara lihat ungkapan dari Roma 17 ayat 18-19 tadi. Paulus mengakui bahwa kekuatan dosa itu tidak bisa dikalahkan dengan hanya taat beragama. Ini baik-baik itu. Jadi kalau kita lihat dan baca Roma 7 ayat 18 tadi, ini pernyataan secara eksplisit. Paulus menyatakan bahwa kekuatan dosa tidak bisa dikalahkan dengan hanya bergantung dengan ketaatan beragama. Sampai-sampai ya Paulus mengatakan Roma 7 ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah? Seakan-akan tidak ada lagi siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini? Saudaraku, Paulus frustasi. Paulus frustasi. Semua usaha terbaik secara manusia tidak menghasilkan yang baik dalam hidupnya. Dengerin baik-baik itu. Semua usaha terbaiknya secara manusia tidak menghasilkan sesuatu yang baik
dalam hidupnya. Ini menandakan bahwa mengandalkan kekuatan, kepintaran manusia, bahkan ketaatan manusia terhadap hukum agama, tidaklah cukup untuk melawan dosa. Paulus mengakui bahwa ia tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk melawan dosa. Kalau kita lihat kehidupannya, ketika dia menuruti perintah agama, ketika dia sangat getol mengikuti perintah agama, apa yang dilakukan? Justru dia memusuhi orang-orang Kristen, justru dia memusuhi orang-orang percaya, justru dia membunuh orang-orang percaya. Karena dia merasa dirinya paling benar. Saudaraku, kalau kita lihat di dunia luar sana, banyak orang yang mengaku, wah hebat, saya orang beragama dan lain sebagainya. Ya, dan akhirnya membunuh orang. Katanya sebagai apa? Nah, itu baru jadi polemik gitu. Ya, orang Kristen tidak boleh membunuh orang. Amin. Jadi polemik gitu. Ya. Jadi orang Kristen tidak ada yang diperkenankan membunuh orang. Tetapi sayangnya seringkali di antara kita membunuh, bukan membunuh fisiknya. Kadang-kadang kita sudah merasa hidup kita beragama top, sudah top. Tapi malah telunjuk kita terlalu tajam. Tadi saya ngomong di ruang makan sana. Ya, ini diingatkan Tuhan saya. Telunjuk kita seringkali terlalu tajam. Menghakimi orang, memvonis orang dan lain sebagainya. Karena kita sombong kadang-kadang, sombong rohani. Saudaraku, akhirnya tidak berbuat baik, tetapi malah berbuat yang tidak baik. Nah, dari sekian yang kita sudah mulai kupas tadi, ada satu poin yang kita dapatkan. Ini poin yang kita dapatkan. Mengandalkan, poin pertama, mengandalkan kekuatan atau kepintaran bahkan ketaatan manusia terhadap hukum Taurat atau agama tidaklah cukup untuk melawan dosa. Paulus mengalaminya, Paulus membuktikannya ketika dia sudah taat semuanya, tetapi ternyata dia masih tahu melawan dosa. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau saudara berhenti pada ayat yang ke-24, seakan-akan Paulus sudah, tadi saya katakan, Paulus sudah semakin frustasi dalam kehidupannya. Seakan-akan sudah tidak ada yang bisa menolong lagi. Nah, kalau kita berhenti pasal 24, Paulus tidak akan pernah bisa menang lagi terhadap dosa. Dan kita yang mendengar firman Tuhan saat ini pun akan terus kalah dengan yang namanya dosa. Ya, kalau sampai 24. Tetapi syukur kita, satu ayat yang membuat ada harapan dan harapan itu pasti terjadi. Sampai titik inilah Paulus mendapatkan satu jawaban yang pasti. Dan kita pun mendapat jawaban yang pasti bahwa kita akan menang terhadap dosa. Katakan, kita ada harapan yang pasti. Dan saya katakan kita pasti bisa menang terhadap kuasa dosa. Ayatnya di mana? Ayatnya ada di ayat selanjutnya. Ya. Roma 7 ayat 25. Ini yang luar biasa. Ketika Paulus sudah frustasi, ketika Paulus sudah hilang harapan, semuanya
Kelihatannya sudah jalan buntu. Tetapi dia mendapatkan satu jawaban yang luar biasa. Dia katakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menemukan jawaban yang pasti. Ketika semuanya dia frustasi, semuanya tidak ada yang bisa memenangkan dia. Tetapi ada satu jawaban yang pasti yang diberikan oleh Tuhan. Dan dia katakan, Roma 7 ayat 25. Syukur kepada Allah disebut oleh siapa? Oleh siapa? Disebut dengan jelas oleh Yesus Kristus. Amin. Nah, ini berarti rahasia kemenangan. Ini poin yang kedua yang kita dapatkan. Dari uraian tadi kita dapat poin yang kedua dari Roma 7 ayat 25. Rahasia kemenangan terhadap dosa terletak di dalam kita menerima segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus capai di kayu salib. Amin. Ini rahasia kemenangan kita. Paulus menyadari ternyata Tuhan Yesuslah yang bisa menjawab semua permasalahannya. Berarti rahasia kemenangan terhadap dosa terletak di dalam kita menerima segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus lakukan dan capai di kayu salib. Dan inilah yang dinamakan apa? Apa? Kasih karunia. Amin. Amin. Inilah yang dinamakan kasih karunia. Berarti satu-satunya jalan untuk menang atas dosa hanya terletak pada kasih karunia Tuhan Yesus. Katakan amin. Ketika kita mau menang terhadap dosa, jawaban ini saudara harus pegang baik-baik. Bahwa satu-satunya jalan untuk menang atas kuasa dosa, atas dosa hanya terletak pada kasih karunia Yesus Kristus. Paulus sudah membuktikannya. Dan sekarang berita baik buat kita yang mau menang terhadap dosa. Kasih karunia Yesus Kristus itu satu-satunya kekuatan, bahkan kekuatan utama, main power kita untuk menang terhadap kuasa dosa. Katakan amin. Nah, sekarang saya ingin menerangkan kepada saudara tentang kasih karunia. Kenapa? Kasih karunia kok bisa memenangkan aku dari kuasa dosa. Ya, nanti saya akan berikan kesaksian di akhir khotbah saya. Ya, saudaraku yang kekasih, kasih karunia disebut kasih karunia. Kasih karunia itu disebut anugerah maksud saya. Anugerah atau grace atau karis. Dunia ikut sistem kelayakan. Tetapi kasih karunia tidak mengenal sistem kelayakan. Kasih karunia hanya bisa disebut kasih karunia jika seharusnya yang tidak layak, tidak pantas, dan tidak semestinya bisa menerima, tetapi bisa menerimanya. Ini kasih karunia. Kita yang tidak pantas, kita yang tidak mungkin sudah harus dibuang, tetapi kita bisa menerima kembali. Orang yang tidak pantas, tidak semestinya bisa menerima, tetapi dia bisa menerimanya. Itu kasih karunia. Nah, saudaraku, kalau saudara baca di Efesus
Efesus pasal yang kedua ayat keempat dan kelima. Ayat keempat berbunyi, tetapi Allah yang kaya rahmat, dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Lihat, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Sebenarnya kita harusnya mati. Harusnya di posisi kita ada di dalam kuburan, di dalam tanah, di dalam neraka. Tetapi bagi Tuhan, kasih karunia Tuhan itu mengangkat kita, mengangkat kembali kita, menghidupkan kita, mendudukkan kita pada tempatnya. Nah, saudaraku yang kekasih, berarti kasih karunia mendudukkan kembali kita pada posisi yang sebenarnya. Amin. Harusnya kita mati di dalam. Harusnya kita tidak bisa lari dari comberan, dosa dan lain sebagainya. Tetapi kasih karunia mengangkat engkau. Mendudukkan kembali engkau. Menghidupkan engkau kembali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Harusnya kita mulai sadar ini. Bahwa ternyata kasih karunia itu menempatkan saya ke tempat yang lain. Mendudukkan saya kembali ke posisi kita sebagai anak-anaknya. Amin. Kita tidak lagi menjadi anak yang terhilang. Yang terus compang-camping, dicomberan dengan babi. Bahkan makanan babi pun tidak layak untuk kita makan. Tetapi kasih karunia-Nya mengangkat engkau, memberikan jubah, cincin dan sepatu dan lain sebagainya. Mengangkat kita, mendudukkan kembali kita sebagai anak. Luar biasa. Nah, saya pernah membuat satu renungan buat saudara pagi hari. Ya, maaf Bu Anton, ini tak kasihkan ke sini karena saya diprotes sama Bu Anton. Nek khotbah ojo dikei renungan pagimu toh. Tapi ini tak kasih karena ini benar-benar memberkati saya. Ya, saya pernah membuat satu renungan seperti ini. Berpindah tempat. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah transformasi tingkat pertama. Yang terjadi ketika seorang percaya dan mau menerima penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Perubahan tempat, perubahan posisi, atau transformasi posisi. Kalau sudah datang, kata sudah datang, berarti sudah terjadi. Bukan akan terjadi dan baru akan datang. Orang yang sudah menerima Yesus, sudah menerima penebusan Yesus Kristus di kayu salib, sudah mengalami perubahan tempat, posisi dalam hidupnya secara seketika. Untuk itu pastikan posisi kita bukan di comberan lagi, katakan amin. Posisi kita tidak di comberan lagi, bukan di tempat kotor lagi, bukan di tempat dosa lagi. Tetapi kita sudah pindah ke tempat
tempat orang-orang yang sudah dibersihkannya, di tempat kudusnya, di tempat kehidupannya. Pesan Tuhan bagi yang sudah menerima Yesus dan penebusannya, sadarlah, sadarlah. Sekalipun hidup kita masih berada di dunia yang penuh dengan dosa, tetapi hidup kita sudah pindah menjadi warga negara kerajaan Allah. Kita sudah pindah tempat, kita sudah pindah posisi, kita menjadi warga kerajaan Allah. Yesus sudah memindahkan kita melalui penebusannya di kayu salib. Kita sudah mengalami transformasi posisi. Sadarkah itu? Sadarkah itu? Bagi diri kita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita sadar akan ayat ini, luar biasa hidup kita. Kita sudah pindah posisi. Bukan di comberan lagi. Kasih karunia mengangkat saudara. Dari comberan. Dari tempat kotor. Dinaikkan. Diposisikan di tempat yang bersih. Saudaraku, perpindahan posisi kita harus diikuti oleh perubahan cara hidup kita. Sehingga dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Firman ini berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang walaupun yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan emas atau perak. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Yesus Kristus. Yang sama seperti darah anak domba. Yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, kasih karunia tidak cuma menebus saudara dari dosa. Tapi mengangkat engkau ke tempat yang baik. Dan merubah hidupmu. Merubah cara hidupmu. Cara hidupmu. Dirubah. Dari yang sia-sia menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan katakan kasih karunia bukan hanya menebus dosa kita. Tetapi kasih karunia juga menebus dan mengubah cara hidup kita. Semuanya ditebus bukan dengan barang murahan. Tetapi dengan harga yang sangat tinggi. Yaitu darah anak domba. Darah Yesus sendiri. Dan yang luar biasa, kasih karunia itu gratis buat saudara semuanya. Amin. Bagi siapa yang mau menerima Yesus, kasih karunia itu diberikan buat kita semuanya. Tetapi perlu dicatat, sekalipun kasih karunia itu gratis, bukan berarti kasih karunia itu murahan. Bukan barang yang murahan. Jadi saudara harus sadari, ketika engkau ditebus, itu bukan dengan harga yang ecek-ecek. Tetapi harga yang mahal, berarti diri saudara, diri saya itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Harusnya saudara tahu, sadar, ternyata aku ditebus bukan dengan harga yang murahan. Tetapi aku ditebus dengan harga yang mahal. Harga saudara itu harga yang mahal. Amin. Kasih karunia bukan murahan. Kasih karunia mempunyai nilai yang sangat tinggi. Berarti saudara harga saudara adalah harga yang tinggi. Amin. Yuk tepuk sebelah kananmu yuk. Kamu harganya tinggi loh. Amin. Hargamu tinggi. Kamu mahal loh. Amin. Kamu mahal. Belakangmu sekarang. Depanmu.
Tepuk, kamu mahal loh. Amin. Tepuk juga untuk diri kita. Aku mahal loh. Amin. Nah, kalau saudara sadar diri saudara itu mahal, saya akan berikan ilustrasi buat saudara. Saudara akan tertarik ini. Saudara tahu ini? Saudara tahu ini? Ini barang apa ini? Diskon. Obral. Ya toh? Barang obral. Piye cara orang memperlakukan barang obral? Piye? Ngambil, brek, buang, brek, buang, brek, 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 gitu kan? Betul enggak? Betul enggak? Itu orang yang harganya murah. Dia berbuat ceroboh dalam hidupnya. Selalu berbuat, wow, ini oleh itu, semuanya dikerjakannya. Cara hidupnya tidak berubah. Ini orang yang pun tidak punya harga. Tadi ya, saya ingin katakan pada saudara, saudara harganya mahal. Ditebus oleh darah Yesus. Nah, kalau saudara merasakan diri saudara mahal, bersyukur saya bisa berkunjung di satu negara. Bu Sabto ini sudah berkali-kali ini. Ya, karena anaknya di sana. Dan saya baru sekali. Tapi kepengen meneh. Ya, nanti kalau ada berkat Tuhan. Ya, saya berkunjung ke negara mana nih? Mana Bu Sabto? Guyu dia. Ya, saya berkunjung di negara Swiss di sana. Ya, ini ada satu konter Rolex. Nggak usah berlian lah. Ya, nggak usah berlian. Nggak usah emas. Ya, Rolex aja lah. Saudaraku, ketika saya lihat di sana, Rolex itu ratusan juta harganya. Temenku beli, aku urung kelasku. Aku. ya itu beberapa tahun yang lalu. Wah, itu urung kelasku. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jamnya Rolex. Waduh, saudaraku apa yang terjadi? Apa yang dilakukan dengan jam Rolex itu? Saudara lihat ini. Dikotai. Amin. Dikotai, dihati-hati hidupnya. Dihati-hati, bahkan dikunci, cekrek. Ada orang yang jaganya banyak sekali. Nah, itulah barang yang sangat berharga. Nah, kalau hidup ini bukan berarti kita eksklusif ya. Saya tidak ngajar seperti itu. Tapi saya ngajar seperti ini. Berarti kalau saudara hidupnya itu tahu berharga di mata Tuhan, hidupmu ditebus oleh darah Yesus. Berarti cara hidupmu bukan barang sale, dibuang-buang begitu saja. Tetapi cara hidup seperti Rolex jam ini. Dipelihara, benar-benar dijaga semuanya. Amin. Amin. Siapa yang dapat berkat pagi ini? Amin. Angkat tangan. Engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, satu hal lagi yang saya ingin utarakan kepada saudara. Nah, saudaraku, satu hal lagi yang saya ingin katakan kepada saudara. Ada satu sifat lagi. Ya, ini kelewatan satu. Ketika saudara tahu harga diri saudara mahal. Ketika kita tahu harga diri kita mahal. Harusnya ini yang terjadi. Kasih karunia menunjukkan identitas siapa diri kita yang sebenarnya. Amin. Kasih karunia membuat kita berharga. Dan kasih karunia membuat kita mulia. Katakan amin. Nah, identitas saudara itu bukan di comberan lagi. Identitas saudara di tempat yang mulia. Jadi harus punya cara hidup yang mulia. Katakan
Amin. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya, Ia telah menguduskan engkau. Kita telah dikuduskannya satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh persembahan tubuh Kristus. Amin. Nah, kita sudah dikuduskan, saudaraku. Posisi kita, status kita sudah dikuduskan sebagai anak-anak. Rubah cara hidup kita. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Dan ini akan saya tutup dengan kesaksian kehidupan saya. Ya, ada satu sifat kasih karunia yang saya tambahkan kepada saudara. Yaitu kasih karunia itu mendidik, bukan memanjakan. Sekalipun kita sudah jadi anak, kasih karunia itu selalu mendidik kita. Makanya jangan mutung kalau ditegur. Ya, itu salah satu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nah, saudaraku, Titus mengatakan seperti ini. Ya, Titus 2 ayat 11 ayat 12. Sebentar ya, saudaraku. Ya, ini sudah jamnya soalnya. Ya, Titus 2 ayat 11 sampai 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Lihat, sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Saudaraku, ini kasih karunia sifatnya mendidik untuk kita meninggalkan cara hidup kita yang sia-sia. Saya ingin berikan satu kesaksian dalam kehidupan saya. Awal khotbah saya tadi, saya belajar dari anak saya yang sakit leukemia. Anak saya sakit leukemia waktu SMA kelas 3. Ya, kelas 3. Dia mau ujian negara, ternyata dia sakit leukemia. Saudaraku, sakit leukemia bukanlah satu sakit yang seperti flu biasa. Kasih obat flu, hilang. Harus menjalani kemo dan lain sebagainya. Taruhannya 2, harta atau nyawa. Nah, saudaraku, ketika anak saya bisa sembuh. Ya, nek saya ngomong, anak saya cara basa Jawane iku nyawa kelewatan. Ya, leukemia, nyawa kelewatan. Tetapi begitu besar anugerah Tuhan, begitu besar kasih karunia Tuhan terhadap anak saya. Tuhan memberikan kesembuhan buat anak saya. Ini adalah satu kasih karunia yang luar biasa. Harusnya dia mati. Harusnya dia tidak ada. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, dia diangkat dan dihidupkannya kembali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah kasih karunia Tuhan. Dan ketika saya melihat hidup anak saya, inilah yang mendasari saya bisa khotbah seperti ini. Saudaraku, dia waktu itu SMA kelas 3. Mondok, akhirnya kelas 2 jujuli dia. Dia disalib. Orang-orang kelas 2 naik ke atas, dia masih mogok di situ. Dan biasanya SMA kelas 2 naik ke kelas 3 itu ada yang namanya Sweet 17. Ya, nek Sweet 17 biasanya pesta. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Saya katakan anak saya top dan memberikan inspirasi buat saya untuk khotbah ini. Dan ketika diundang dalam pestanya, anak ini datang, saudaraku.
Anak ini datang, kok kamu datang? Saudaraku, saya melakukan hal yang preventif untuk anak saya. Ya, saya menjaga anak saya ini tidak makan makanan di luar. Tidak makan di luar, karena retensinya itu 5 tahun. Sampai saya hijrah ke Jakarta 4 tahun. Dan waktu saya hijrah, nyonya saya ikut khusus untuk masakkan anak saya. Dan saya pun mengorbankan karena saya suka olahraga. Saya mengorbankan olahraga. Pagi-pagi saya jus buah terus. Tiap hari pagi sore, saudaraku. Memelihara anak saya. Supaya anak saya tidak relapse. Tidak kampuh. Karena ini sudah dikasih karunia kepada Tuhan untuk hidup. Dan luar biasanya anak saya. Ketika dia diundang untuk pesta, apa yang terjadi? Pesta itu kan makanannya ketuk itu, enggak. Makanannya apa Pak? Oh burger, apa lagi Pak? Steak ya toh. Pizza, oh itu kesenangannya bocah-bocah. Pizza, apalagi kesenangan bocah-bocah. Nah saudaraku, dijujar mungkin makanannya. Disodori makanan. Loh nang, kamu pesta, terus piye? Bawa cuma air putih. Ditolak semuanya. Enggak makan dia sama sekali. Mbok konco-koncone itu makan semuanya. Semua makan. Wah enak. Giler mungkin. Tapi dia tahan. Luar biasa. Hanya minum air putih saja. Dia datang minum air putih. Saudaraku, itu harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu kasih karunia Tuhan. Kita harus menjaga diri kita sebaik mungkin. Karena kita harusnya mati. Tapi dihidupkan kembali. Makanya naik sudah ring 5 ring dijaga baik-baik ya Pak. Nyidir sidik lah biar. Ya, saudaraku yang kekasih harusnya dijaga. Kasih karunia, harusnya mati tapi hidup itu kasih karunia. Makanya kalau saudara tahu hidup kita itu kasih karunia Allah, engkau pasti akan menang dari dosa kita. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus saudara pelajari. Untuk itu poin-poin saya yang terakhir, saya akan bacakan. Roma 8, Roma 6 ayat 12, ayat 14. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya jangan lagi kamu menuruti keinginannya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi hidup di dalam kasih karunia. Amin. Ketika kasih karunia ada di dalam hidupmu, engkau akan menang dalam dosa. Saudara yang kekasih, hukum menuntut kita sempurna. Tetapi hukum tidak melakukan apapun untuk kita. Dengerin baik-baik itu. Hukum tidak melakukan apa-apa. Tetapi kasih karunia itu menuntut juga saudara dan saya untuk sempurna. Sudah kita uraikan jelas. Menuntut kita sempurna. Tetapi Tuhan Yesus sudah melakukan segalanya untuk kita. Amin. Amin. Nah ini poin saya yang terakhir. Silakan saya request, ayo pelayan mimbar naik. Saya request lagi lagu tadi ya yang mau masuk doa. Ya, saudaraku ini statement kita yang saya terakhir. Kasih karunia bukan sekedar pemberian atau anugerah saja. Tetapi merupakan kekuatan utama, main power. Kekuatan utama untuk terjadi perubahan menuju kebenaran. Dan kekuatan utama untuk tetap hidup di dalam kebenarannya. Amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Musik
silahkan mengalun dengan pelan. Saya akan bacakan sesuatu buat saudara. Semuanya tutup mata. Semuanya tutup mata. Dengerin ini. Cukup dengan kasih karunia. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saudaraku, apapun kelemahan yang kita miliki, pagi ini Tuhan katakan buat saudara, kasih karunia Allah cukup bagi kita untuk kita menyempurnakan kita. Kasih karunia-Nya memampukan manusia melampaui keterbatasannya yang benar-benar mau hidupnya disempurnakan. Untuk itu, pastikanlah hidup bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi hiduplah dalam kasih karunia. Karena kasih karunia memampukan manusia untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan apa yang benar yang tidak bisa pernah dicapai dengan kekuatan kita sendiri. Kasih karunia bukanlah hanya merupakan anugerah dan pemberian saja, tetapi merupakan kekuatan utama, manpower kita bagi kita untuk berubah dalam kebenaran dan tetap hidup dalam kebenaran sesuai yang terus disempurnakan untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Saudaraku, mari kalau saudara menyadari semua dalam hidup kita adalah kasih karunia Allah, ini akan membuat kita terus hidup dalam kebenarannya. Dan kita mempunyai kekuatan untuk menang terhadap dosa. Amin. Yes Tuhan. Hanya oleh kuasa darah-Mu besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Katakan aku jadi ciptaan baru. Kuasa. Terima kasih Yesus. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Engkau membuat hidup kami berharga, bernilai, berarti lebih dari siapapun juga. Benar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Haleluya.
Dan dengan ucapan syukur kepada Tuhan, mari berbangga dalam anugerah Tuhan. Mari bermegah karena anugerah Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Tidak ada sesuatu dalam diri kami yang pantas kami banggakan. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kami. Hanya Engkau Yesus dalam kasih karunia-Mu. Kami bermegah, kami berbangga. Ku menjadi ciptaan baru. Haleluya. Ku menjadi ciptaan baru. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami naikkan pujian kami, hormat kami, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, syukur hanya bagi Engkau, Allah yang mengerjakan segala yang baik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari renungkan sejenak apa yang sudah kita dengarkan. Adakah sesuatu yang lain yang pantas kita banggakan lebih daripada Tuhan? Adakah seseorang yang lain yang pantas menggantikan kasih-Nya Tuhan? Sehingga membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kasih karunia-Nya membuat kita ada sampai hari ini. Bahkan membuat kita sangat berarti bagi Tuhan. Ada waktu sebentar untuk kita mengucap syukur secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Supaya kita selalu berbangga dalam kasih karunia-Nya. Supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau berbuat dosa dan menyakiti hati Tuhan. Engkau melihat kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Lawat kami sekali lagi Tuhan siang ini. Supaya kasih kami semakin besar kepada Tuhan. Supaya hidup kami setiap hari yang kami pikirkan adalah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu ada memimpin kami. Membantu kami untuk kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dalam hari-hari kami. Engkau selalu ada dalam ibadah kami, Engkau berbicara, Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bahkan Engkau memberkati pekerjaan kami dengan berkat Tuhan. Kami bisa memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kami bisa memberikan perpuluhan. Dan kami terus berdoa, Tuhan lawat kami jemaat-Mu di tempat ini untuk semakin dewasa dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur buat Iconic yang terus berjalan, berkembang, menjangkau jiwa untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berkati semua PIC yang ada, Tuhan berkati dengan roh yang melayani Tuhan, dengan antusias, dengan semangat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur buat keluarga yang masih kami miliki. Orang tua, anak-anak, suami, istri yang masih ada bersama-sama dengan kami. Kami terus berdoa Tuhan. Kiranya kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kami. Terus mempersatukan kami, mengikat kami. Bahkan menyempurnakan setiap kekurangan, kelemahan di antara kami. Supaya kami tetap saling menerima satu dengan yang lain. Saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan sukacita surga melimpah atas setiap keluarga kami. Terima kasih Bapak. Dan sekarang Bapak Ibu Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Bapa kita. Damai sejahteranya yang melampaui segala akal, pikiran dan perasaan kita akan terus memelihara setiap hati kita. Sehingga kita tetap tenang dan berkemenangan dalam Tuhan menghadapi apapun juga. Terimalah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi dan peduli atas hidupmu. Terimalah pimpinan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada mendampingi kita. Bahkan membantu setiap kelemahan kita untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sampai Maranatha Yesus datang, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Dan kita ada hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya dalam kerajaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri berkat siang hari ini. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.